Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlu ahlil ilmi fadlul alimi alal abid wa fadlul qamar ala sairil kawakib. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallim Ibrahim allimna. Allahumma ya mufaqiha Sulaiman faqihna. Alhamdulillah kita selesai kemarin hari Kamis, hari Sabtu, pertemuan kelima. Dari file yang ketiga terkait sorof yang kita siapkan. Sekarang kita masih di sesi ketiga ini, di file ketiga. Tapi kemarin berhenti di bagian fi'il ya, fi'il ditinjau dari saya atau ilah. Dan sebagaimana kita tahu bahwa ini adalah pembahasan ketiga dari 5 rangkaian pelajaran sorof. Yang pertama itu adalah mengenal tentang isim mujarad dan isim mazid, fi'il mujarad dan fi'il mazid. Kemudian mizanus sorfi, nah di sini tertulis pengenalan pola ya, maksudnya mizanus sorfi di sini. Kemudian yang ketiga dari rangkaian pelajaran sorof adalah sorof yang khusus ada di fi'il. Apa aja bagian-bagian fi'il yang bisa dibahas di sorof. Maka kita sudah lihat kemarin, mana ya? Dari 5 pembagian sorof fi'il yang ada di presentasi ini, kita sudah masuk di nomor 1, yaitu ditinjau dari konteks waktu. Fi'il ditinjau dari konteks waktu, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amr. Dan kita juga bacain tentang konteks waktunya fi'il madhi itu apa, kemudian dalilnya dari Al-Quran, kemudian juga ada berapa pola tuh? Ada 19 pola ya, 19 pola fi'il. Dan juga fi'il mudhari, apa makna konteks waktunya, apakah dia masa depan, atau sekarang, atau ada juga yang fi'il mudhari menunjukkan waktu lampau. Dan juga bagaimana cara membuat fi'il mudhari itu. Kemudian ada fi'il amr. Apa itu fi'il amr, konteksnya di mana, waktunya, gitu ya. Dan contohnya. Kemudian kita masuk di sini, sebagian sudah dipelajari, fi'il ditinjau dari keberadaan ada apa enggak huruf ilahnya. Huruf ilah itu adalah alif, waw, dan ya. Apakah ada huruf alif atau wa atau ya atau dua kah? Atau dua huruf dari huruf ilah pada
kata kerja tersebut gitu ya, pada fiil tersebut. Kalau tidak ada huruf ilah satupun, maka disebut fiilnya sahih. Kalau ada huruf ilahnya, maka disebut fiil mu'tal. Dan kita sudah masuk ke sebagian pembahasan. Kita kemarin, kita buka ya satu-satu ya. Kemarin tentang fiil sahih, fiil mu'tal, fiil mahmus, kemudian ada fiil mudho'af, dan ada fiil salim. Sekarang dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, masih di bagian fiil terkait sahih atau ilah. Ada huruf ilah atau tidak gitu ya. Nomor satu, kita dikenalkan dengan istilah misal. Misal ini adalah kategori fiil ya, salah satu dari kategori fiil. Kategori fiilnya adalah mana nih? Hapus dulu ya. Nah, hapus. Setelah kemarin kita dikenalkan tentang fiil apa itu? Fiil sahih, fiil mu'tal, terus ada fiil apa tuh? Masih ingat nggak ya? Fiil sahih, fiil mu'tal, fiil mahmus yang ada hamzahnya, ada fiil mudho'af yang ada pengulangan huruf yang sama, kemudian ada fiil salim. Fiil salim adalah fiil yang tidak ada huruf ilahnya, tidak ada hamzahnya, dan tidak ada pengulangan, itu fiil salim. Sekarang kita lanjut, ada istilah atau kategori ya, kategori fiil namanya fiil misal. Fiil misal ini adalah fiil mu'tal ya. Di sini semuanya fiil mu'tal. Fiil mu'tal itu apa aja kategorinya? Pertama, fiil misal namanya. Ini adalah kata kerja yang huruf pertamanya adalah huruf ilah. Contoh, di sini ada contoh 3 baris ya. Fiil madinya di sini, fiil madi waqafa. Fiil mudhari'nya yaqifu. Lalu yang kedua, fiil madinya warosa. Fiil mudhari'nya yarithu. Ini adalah huruf fiil misal yang huruf ilahnya adalah apa? Adalah waw ya. Di sini ada waw. 6. Kemudian selain waw, kita perhatiin juga huruf keduanya adalah fat. Fathah ini diperhatiin huruf keduanya dicek juga gitu ya, karena ini membedakan nanti. Nah, di sini adalah fathah. Untuk yang kedua dari fiil misal adalah yang mana ya? Nih, fiil misal yang kedua sama dia di huruf pertamanya adalah waw. Huruf dari fiil madinya ya, dari fiil madinya. Dia sama-sama waw, sama dengan yang baris atas ya, nih wawnya kita kasih simbol. Tapi untuk perbedaannya dengan yang kata di atas adalah harokat huruf keduanya. Kalau harokat huruf kedua di baris pertama ini adalah fathah, kalau yang kedua adalah kasroh, gitu ya, kasroh nih. Ini lupa diketik nih, kita kasih garis dulu. Ya, gitu ya. Jadi ini perbedaannya ya. Sama-sama dia ada fiil misal, yaitu fiil mu'tal, fiil yang memiliki huruf ilah, dan huruf ilahnya ada di huruf pertama dari huruf asli. Kita lanjutin ya.
Kalau yang baris yang pertama ini perhatiin fiil mudhari'nya. Fiil mudhari'nya tuh gimana dia modelnya? Fiil mudhari'nya itu lihat di harokat huruf keduanya. Harokat huruf keduanya itu dia di kasroh, yarithu. Oh ya, paham ya? Itu fenomena yang ada. Yang kemudian fenomena yang kedua adalah huruf wawunya. Di sini kan huruf waw ya. Hurufnya adalah huruf waw. Sini waw nih. Huruf wawunya hilang. Di fi'il mudhari huruf wawunya hilang. Di sini nggak ada. Ini nggak ada nih. Harusnya ada di antara ya dan kof. Harusnya ada waw. Itu harusnya gitu ya. Tapi orang Arab menghilangkannya. Demikian juga dan warosa. Di sini ada waw. Dan di sini tidak ada waw ya. Tidak ada wawnya. Maka itu fenomena yang menjadi pembeda dengan baris kedua. Kita kasih tanda ya dengan baris kedua. Yang baris kedua ini ada dia wawunya. Pertama itu ya, wawunya ada. Itu yang membedakan dia. Wawunya ada. Wasikho yausahu. Wasikho yausahu. Wajila yaujalu. Coba ya baca ikhwas siapa nih yang udah hadir nih. Oh, Akhi Indra, Barakallahu Fik, Akhi Indra. Kita perhatiin ya, perbedaan dari yang baris pertama dengan baris kedua. Kalau yang baris pertama, wakofa atau wazannya fa'ala, maka dia kita lihat wawunya hilang dan harokat keduanya kasro. Tapi kalau yang baris kedua, fa'ila wazan fi'il madhi fa'ila, lalu perbedaannya dia ada fenomenanya adalah wawunya tidak hilang, wawunya tetap ada, tapi harokatnya berbeda. Jadi fa'ila yaf'alu gitu ya, fa'ila yaf'alu. Bedanya di situ. Di sini fa'ila yaf'alu. Jadi itu fenomena untuk fi'il misal. Kalau huruf pertamanya waw. Kalau dia wazannya fa'ala, maka fi'il mudhari'nya yaf'ilu, wawnya tidak muncul. Tapi kalau fa'ila, maka si wawnya muncul dan fi'il mudhari'nya berwazan yaf'al. Kemudian fi'il misal yang ketiga, dan lihat aja ya semuanya di waw atau ya aja ya, waw atau ya. Tidak ada alif karena alif tidak menerima harokat. Mana nih? Sebentar ya. Kita lihat di sini ada dua contoh fiil. Yang fiil misal ya, huruf ya. Yaitu yasaro dan ya isa. Yasaro itu wazannya tentu fa'ala. Ya isa fa'ila. Yasaro fi'il madinya yaisaru yaf'a yaf'ala yaf'alu. Yang ini fa'ila yaf'alu. Maka ini apa ya? Polanya sama dengan yang atas. Di sini fa'ila, di sini yaf'alu. Fi'il mudhari'nya sama. Di sini yaf'alu, di sini yaf'alu. Dan huruf ilahnya nggak dihapus. Maka itu penjelasan tentang fi'il mital. Dan dilihat dari bentuk sorofnya. Maka kita lihat harokat-harokatnya. Meskipun bisa dilihat di kamus, tapi kalau kita tahu polanya, maka mempercepat ya, mempercepat. Kadang-kadang akan salah paham kalau tidak tahu bahwa ada huruf yang dihilangkan di sini, yakifu, ada huruf yang dihilangkan. Di sini ada huruf yang dihilangkan, yakifu dan yarithu.
Sehingga kalau misalnya kita belum tahu bahwa yakifu itu adalah fi'il mudhari dan yarithu juga adalah fi'il mudhari, kita lihat di kamus nanti nyari seakan-akan dia fi'il madi. Dicari di kamus yakifu nggak bakal ketemu ya, nggak bakal ketemu karena dia ada fi'il mudhari. Kenapa dia 3 huruf? Oh, fi'il mudhari 3 huruf. Harusnya kan lebih dari 3 karena ada tambahan huruf mudhoro'ah. Ya memang dia ditambah huruf mudhoro'ah, tapi untuk fi'il mithal yang di atas ini, wawunya dari fi'il madi wawunya di fi'il mudhari tidak ditulis. Orang Arab nggak ngucapin. Alasannya berat gitu ya, banyak alasannya berat. Kalau misalnya kita tulis ya di sini, bentar nih kita boleh. Yau, yau kifu. Buat orang Arab nih susah ngomongnya. Yau, yau kifu. Wow, domah monyong bibirnya berat. Apalagi yau risu. Setelah huruf ilah, waw, lalu harokatnya kasroh, yauri, yauri, yauru. Kalau yauru masih lebih ringan dibanding yauri, karena sama-sama monyong. Waw sama domah kan satu satu mahroj. Tapi ini yauri lebih lebih berat buat dia, jadi dihapus aja. Nam ya, barakallahu fiik. Jadi ya nih, ya ke waw udah pindah mahroj, lalu kasroh waw ke kasroh juga pindah pindah marus lagi jadi berat sama dia. Orang Arab sepakat ya, orang Arab bacanya begitu, wakofa yakifu. Jadi itu fiil misal. Kemudian bismillah ya, kita lanjutin. Ada namanya fiil ajwaf. Ini adalah fiil mu'tal dengan kategori ajwaf yang dikasih nama oleh ulama adalah ajwaf. Ajaf ini adalah huruf keduanya, huruf tengahnya, huruf kedua dari huruf yang asli, itu huruf ilah. Huruf asli ya, huruf asli. Hmm, huruf asli. Huruf asli yang keduanya itu ilah. Mana di sini huruf asli gitu. Kita harus bedain mana huruf tambahan, mana huruf huruf asli. Karena di sini dikasih contoh, kola, kola ini fi'il madi. Semuanya huruf asli. Dan tengah-tengahnya ilah di sini, alif. Soba, huruf asli semua. Sod, alif, dan ba. Sod, alif, dan ba. Yang ketiga, in koda. In koda. Ada 5 huruf ini. Huruf alif, huruf nun, huruf kof, huruf alif, huruf dal. Ya, 5 huruf nggak mungkin fiil yang mujarot, yang huruf aslinya 5. Kan maksimal 4 ya. Ini adalah fiil mazid, maka ada huruf tambahannya. Maka kita lihat di sini huruf ilahnya adalah huruf alif. Huruf alif ini kalau dibaca dari kanan tentu huruf keempat ya. Tapi ini huruf alif dan nun di sini adalah huruf tambahan ya. Ya di wazan apa deh, ikhwan? Wazannya in fa'ala gitu ya. Bentar saya tulis dulu ya. Nah, in fa'ala ini wazannya in fa'ala. Namanya jadi innya ini tambahan, in-nya tambahan, fa'ala huruf asli. Nah, jadi yakin ya huruf keduanya ilah namanya ajwaf. Makanya in koda itu dijadiin contoh. Lalu kita buka dikit kenapa yang dijadikan contoh adalah kata-kata ini, kola, soba, in koda. Kita munculkan contoh ini atau syekhnya ya, Hafizahullah Ta'ala, karena perbedaan di sini. Kola itu adalah fi'il mudhari'nya yakulu gitu ya. Yakulu. Kalau soba, soba yasibu. Mana nih nggak muncul? Nah, yasibu ya. Yasibu kita kasih harokat.
Ayo ikhwah perhatiin ini kan, udah lihat di atas. Kita cek di atas di misal, kita ambil contoh dikit ya, kita ibroh ke dia. Ketika dia fi'il madinya wawawa siho, maka fi'il mudhari'nya yau sahu. Ini huruf aslinya muncul semua. Wow muncul di fi'il mudhari'nya wow. Sa, sin muncul di sini sin juga. Kho di sini muncul kho juga. Begitu ya maksudnya. Ini kof, lam, dan alif. Kof ada nggak? Ada di sini. Sama-sama kof. Kof sama-sama dengan ini sama. Kof dengan kof. Lam dengan lam juga di sini sama. Tapi alif di mana nih alifnya gitu ya? Ya alifnya di mana kok di sini nggak ada alif. Maka ini jadi poin pelajarannya. Poin pelajarannya adalah bentar kita tulis ya. Bahwa hmm, alif aslinya adalah huruf wow gitu ya. Ini poin pelajarannya. Jadi di sini adalah aslinya alif ini adalah wow. Saya kasih garis ya. Alif di sini aslinya adalah wow gitu ya. Jadi sebenarnya alif ini bukan huruf asli gitu ya, huruf yang sudah diubah sama orang Arab. Kenapa? Aslinya koala ya, koala. Dari mana kita berani ngomong itu wow? Karena ketika di film mudhari itu muncul si wow-nya. Ini huruf aslinya muncul. Ya, itu poin pelajarannya. Sebagaimana dengan soba, soba mana huruf aslinya? Sod. Ada sod? Ada di sini sod. Nah, selesai. Ba ada juga ba di sini. Selesai. Alif, mana alifnya? Oh, nggak ada ya. Adanya iya. Ini juga mirip logikanya dengan si kola. Kola ini alifnya bukan asli. Gitu ya nyebutnya bukan huruf asli. Aslinya dia wow yang sudah diubah jadi alif. Dengan tujuan-tujuannya yang orang Arab ini ngomong kenapa diganti gitu ya. Ini juga sama si soba ini alifnya ya aslinya dia apa tuh jadinya ikhwan? Aslinya sod, sod, ya dan ba gini aslinya. So ya ba. Itu ya. Kita tulis berarti seperti di kola. Alif aslinya adalah huruf ya gitu ya. Alif di sini aslinya adalah huruf ya. Ini nih. 6 ya. Kemudian yang inkoda, inkoda ini kita lihat. Inkoda itu adalah fi'il madhi. Wazannya infa'ala. Kalau inkoda maka fi'il mudhari'nya yan yan kodu ya, yan kodu. Oh, kita gedein dulu hurufnya. Inkoda ini fi'il mudhari'nya yan kodu ya, yan kofnya mana? Kof sama dal. Yan kodu. Maka kita analisa mirip dengan kola dan soba. Kita lihat huruf aslinya ya. Kita ngomongin huruf asli. Huruf aslinya sekarang. Di sini ada kof. Ada kof nggak di sini? Film mudhari'nya ada. Dal ada dal. Ada juga. Alif di sini ada juga alif. Yakin? Alif di sini adalah film mudhari'nya jadi alif juga. Adapun alif dan nun ini huruf tambahan berubah menjadi yan kodu. Kita lihat adalah fiil huruf-huruf aslinya. Jadi kalau kita bandingin dengan kola dan soba, maka alif yang di inkoda ini adalah huruf asli gitu ya, huruf asli. Kita tulis huruf asli. Sebentar dikecilin dulu ya. Alif di fiil madi adalah huruf alif
asli gitu ya. Dalam kurung bukan ubahan gitu ya. Bukan diubahan gitu, bukan hasil perubahan. Nah, jadi ini Syekh Fizullah Ta'ala memberi contoh tiga. Ketika mengajar beliau ngasih contoh tiga, kola, soba, dan inkoda. Maksudnya ini sebatas pengetahuan saya. Kalau Syekh ngobrol ke dia pasti banjir ilmunya. Kalau saya terbatas banget. Enam ya, jadi udah dua nih fiil misal dan fiil ajwaf. Dan dia termasuk kategori fiil yang mu'tal ya, fiil mu'tal. Karena huruf ilah ada di dalam kata dia. Semoga bisa difahami ya Ikhwan. Sekarang lanjut lagi. Hapus dulu ya. Fiil nakis. Setelah tadi ada misal, kemudian ada ajwaf, sekarang ada nakis. Nakis itu yang huruf ketiganya adalah huruf ilah. Kita baca deh. Fiil madinya sebelah kanan ya. Sa'a, Roma, Sholla, Ihtada. Sa'a, huruf ketiganya alif. Roma, huruf ketiganya alif. Eh, Sholla, huruf terakhirnya juga alif. Ihtada, huruf huruf terakhir ya, huruf terakhirnya alif. Lam fiilnya alif gitu ya. Dari huruf asli kita tulis lagi ya. Dari huruf asli ini penting ya. Dari huruf asli jangan jangan ketuker. Dari huruf asli ya Ikhwan ya. Jadi sa, ain dan ya alif di sini adalah huruf asli semua. Ro, ma dan alif di sini adalah alif huruf asli. Sola di sini alifnya alif asli. Tapi ini sudah berbeda dengan yang atas. Kalau sola ini kan ada 4 huruf ya, ada empat huruf. Sod, lamnya ada 2 dan satu lagi huruf alif. Kalau ihtada, alifnya huruf tambahan, taknya tambahan. Huruf aslinya yang mana? Yang ha, dal, dan alif ini itu huruf aslinya. Kemudian kita lihat fi'il madi kan udah disebutin nih ini ya, huruf fi'il nakis yang huruf terakhirnya itu ilah. Sa'a semuanya alif ya, semuanya alif. Ima alifnya asli, ima alifnya tuh hasil perubahan gitu ya. Sebenarnya ada contoh lagi di sini yang harus ditulis. Kita tulis dulu ya. Karena ini penting nih, bagian dari satu urutan pelajaran. Da'ah, ya da'u ya, ini harus ditulisin. Kita kasih harokat dulu. Ya, ini. Ini harokatnya kasus pun. Mau dikit. Nah, gini ya. Hurufnya hitam. Tip. Nah, ya. Ini ada 5 jadinya ya. Kita punya 5 fiil yang nakis. Di sini sa'a, di sini roma, shola, ihtada, dan di sini da'a. Ini huruf alif nih. Maka dia masuk kategori da'a itu nakis. Apa bedanya dari kata satu dengan yang lainnya adalah pertama, kita ambil yang satu kategori dulu ya. Tapi ini agak jauh nih. Jadi gini, kita ambil yang Roma sama yang 3 ini ya. Karena dia sama-sama fiil mujarot ya. Fiil mujarot. Yaitu fiil sulasi mujarot yang semua huruf asli. Bedanya apa? Sa'ayas a, Roma yarmi, dengan da'a yada'u. Ini mirip dengan pembahasan tadi yang fiil ajwaf. Yaitu kalau di sini kita lihat fiil madinya sa'a, belakangnya alif. Alif ya. Kemudian ketika dia berubah menjadi fiil mudhari,
Yas'a, maka nih huruf mudhoro'ahnya ya, nih sinnya huruf asli, ainnya huruf asli, lalu tetap ada alif. Maka di sini di fi'il madi itu ada alif, di fi'il mudhari juga alif. Berarti alif di kata sa'a, huruf alif yang ada di kata sa'a ini adalah huruf as asli gitu ya. Kenapa kita berani bilang dia huruf asli? Karena ketika bentuknya fi'il mudhari, alifnya tetap ada gitu ya. Itu kan cara menguji huruf asli atau bukan. Adapun di kata kedua, Roma, Yarmi, di fi'il madinya ada ro, fi'il mudharinya ada ro, ada mim, ada juga alif, berubah jadi ya. Perubahan huruf atau alif ini menjadi ya di fi'il mudhari'nya itu menunjukkan apa ya, Ikhwan? Menunjukkan bahwa bentar ya, terus dulu. Menunjukkan bahwa alif di fi'il madi adalah ubahan dari huruf ya. Itu ya. Aslinya dia gimana aslinya? Aslinya ro, ma, dan ya gini ya, romaya. Romaya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya mudah-mudahan ya. Romaya aslinya gini ya, menunjukkan bahwa alif di fiil madi ini ya, hmm, adalah ubahan dari ya. Buktinya apa? Buktinya ketika fiil mudhari ini nggak alif lagi, tapi dimunculin huruf aslinya yaitu ya. Begitu juga dengan da'a, da'a ya da'u. Di sini dalnya ada, di fiil madi ada, fiil mudhari ada, ain fiil madi ada, fiil mudhari ada, alif berubah jadi waw. Berarti ini menunjukkan bahwa kita ikuti pola ini ya. Menunjukkan bahwa alif di fi'il madi adalah ubahan dari huruf waw gitu ya. Sederhana. Aslinya berarti da'a, da'awa. Aslinya da'a, da'awa, dal, ain, dan waw gitu ya. Aslinya da'awa. Harokatnya fathah semua. Da'awa gitu ya. Kalau ini romaya. Namanya jadi gitu. Untuk yang fil sulasi ini, yang mujarot ini, tinjauannya adalah alif ini asli atau enggak begitu aslinya. Alif atau di hasil perubahan. Adapun untuk yang selanjutnya, contoh kayak ini nih, kita kasih kotak ya. Untuk yang sholla yusolli, ihtada yahtadi, maka kita lihat huruf nakisnya, huruf nakis lagi, huruf ilahnya bisa juga ada di fiil sulasi mujarot yang fiil sulasi yang mazid gitu ya, fiil sulasi yang mazid. Sholla yusolli, ihtada yahtadi. Maka di sini alifnya aslinya dari ya, ihtada yahtadi. Memang hada yahdi. Kalau kata-kata yang huruf aslinya ha, dal dan alif di sini kan huruf aslinya kan, kita kasih garis ya. Ha, dal dan alif ini kan aslinya alifnya ini tuh huruf ya ya, huruf ya. Maka kita pernah dengar kan kata-kata hidayah, ya kan? Niyaknya muncul hidayah. Bukan hidaah kan? Bukan hidaah, hidayah. Memang huruf aslinya tuh hi, ha, dal dan ya. Nam ya, maka di sini muncul ya tadi. Sola yusolli. Berarti huruf alif di sini aslinya adalah ya. Sola itu artinya sholat ya. Bisa juga artinya dibakar ya. Jadi kata sola itu secara asal bahasa dia punya dua makna. Kalau makna pertama doa, doa ya, bermakna doa. Lalu di syariat kita ada sholat yang kita udah kenal. Lalu ada juga makna sholat itu dibakar.
Ada Al-Quran, Allah berfirman, saya naron zakalaha. Saya kami akan bakar dia gitu maksudnya. Kami akan bikin dia berdoa, bukan. Jadi solanya artinya membakar. Nah, jadi itu fiil nakis ya, fiil nakis. Jadi untuk fiil mu'tal kita udah lihat nih apa jadi. Misal ajwaf dan nakis. Kalau misal itu huruf pertamanya adalah huruf ilah, ajwaf itu huruf keduanya. Kalau munakis huruf ketiganya ya, huruf terakhirnya. Dari huruf asli ya, dari huruf asli. Naam, sedikit lagi. Ada lagi kategori yang keempat dari fi'il mu'tal, yaitu namanya, hapus ya, yaitu namanya lafif. Dan dia adalah fi'il yang mengandung dua huruf ilah. Ada dua huruf ilah di sini, di kata-katanya. Contoh. Ternyata lafif ini ada dua kategori lagi. Ya satu yang mafruk, satu lagi yang makrun. Mafruk itu kalau terpisah huruf ilahnya, berarti ada di ujung-ujung. Di tengah-tengahnya huruf asli. Wafa, di sini wafa. Di sini ada wato. Wafa dan wato. Wafa dan wato ini adalah huruf ilah. Waw dan alif ini huruf ilah ya. Waw dan alif di sini pada wato juga huruf ilah. Dan antara waw dan alif ini kan nggak bersebelahan ya. Tapi dia ada pemisah gitu ya. Jadinya eh, apa namanya sih? Yang dinamakan dengan lafif mafruk ya, bukan mafrun. Mafruk. Mafruk ya dibedain, dipisahin. Yang kedua, lafif juga sama-sama ada dua huruf ilah, tapi dia makrun, bersebelahan, berdampingan, makrun, berdampingan. Maka contoh hayya, hawiya, hawa. Huruf keduanya pasti waw dan ya, antara waw dan ya. Gak mungkin huruf keduanya itu alif ya. Gak mungkin. Kenapa? Karena huruf alif itu, kita udah tahu ya, huruf alif, huruf Arab nih, huruf alif tidak menerima harokat gitu ya. Jadinya nggak mungkin ditaruh di tengah. Kalau ditaruh di tengah nanti berhenti ngomongnya. Contoh, misalnya kita paksain ada huruf alif. Apa nih? Alif, alif ya, bukan hamzah. Kita gedein hurufnya nih, biar bisa baca lebih mudah. Gede banget ya. Nah, apa lagi nih ya. Huruf alif tidak bisa menerima harokat. Contoh, gimana baca nih? Oh, nggak bisa ya. Bisa dibaca ya. Jadi panjang ya. Haya. Haya ya. Tapi kalau haya berarti alifnya apa? Alifnya sukun. Ya kan? Kita nggak mungkin huruf keduanya sukun. Karena kan fiil madi itu kan apa aja wazannya? Coba kita pernah baca, kita pernah pelajarin kan? Fiil mudhari itu wazannya fa'ala atau fa'ila atau fa'ula kan? Gak ada fa'lun kan? Yang ada wazan fa'lun itu adalah isim, bener kan? Maka nggak mungkin haknya itu lalu ada alif yang sukun. Nggak mungkin. Dia harus begini, atau begini, atau begini. Tapi sekali lagi kan kita udah belajar. Alif itu tidak ada harokatnya. Jadi nggak mungkin ada alif yang begini, atau kasroh gitu ya. Jadi, dan nggak mungkin juga sukun gitu ya. Untuk fiil sulasi mujarot gitu. Untuk fiil sulasi mujarot.
Maka ini nggak mungkin ada alif di tengah-tengahnya. Maka tidak diletakkan di tengah. Maka tidak harokatnya. Maka tidak ada di huruf tengah dan awal. Ya, alif nggak bisa di awal dan itu di tengah. 6 ya, ini contoh yang hayalan aja ya, hayalan. Nah, ikhwan, jadi itu adalah fi'il lafif, mafruk dan makrun. Kalau mafruk terpisah, apa aja kata-katanya nggak perlu dibebani, nanti akan dapat sendiri. Contoh di sini wafa, yafi, wato, yato. Wah, ini ada perbedaan nanti, tapi nggak usah. Wafa dan wato, wafa dan wato. Fi'il mudhari'nya apa? Itu nanti pelajari di sorof yang selanjutnya aja. 6 ya, Ikhwan. Jadi kita udah belajar tentang fiil sohi dan fiil. Dilihat ada huruf sohi atau huruf ilahnya. Itu ada tadi apa aja ya? Misal, kita lihat sini ya. Misal, ajwaf, nakis, dan lafif. Atau kalau kita lihat dari awal lagi, ditinjau dari sohi atau ilah, itu ada fiil sohi, yaitu yang tidak ada huruf ilah di kata tersebut, atau fiil mu'tal. Ini yang tadi kita pelajari ada 4 rincian itu ya. Ini yang tadi kita pelajari ada 4 rincian. Lalu ada fiil mahmus, itu kalau ada hamzahnya. Kemudian ada fiil mudhoaf dan fiil salim. Jadi udah ada 5 kategori. Lalu kalau 5 kategori ini kan dilihat dari sohi atau ilah. Kemudian kalau dilihat dari fiil yang mu'tal sendiri, mu'tal kan bagian dari sini sendiri ya. Nih, mu'tal di sini nih, mu'tal. Dan fiil mu'tal ini ada 4 kategori lagi gitu ya. Dilihat dari di mana posisi huruf ilahnya, di mana posisi huruf ilahnya. Kalau huruf ilahnya ada di huruf pertama, maka istilahnya misal. Kalau di huruf kedua, maka istilahnya ajwaf. Kalau di huruf ketiga, maka istilahnya nakis. Ini istilah aja ya, jangan ditanya kok. Nanya namanya kok misal, kok namanya ajwaf, saya nggak tahu ya. Ini istilahnya, beliau sebutkan begitu. Dan ada fiil lafif. Kalau ada 2 huruf ilah di dalam kata tersebut. Soal apakah ada fiil yang semuanya huruf ilah? Apakah ada fiil yang semuanya huruf ilah? Jawabnya, misalnya nih, hayya di sini ada hayya. Kita ganti jadi wayya. Mungkin nggak? Kalau secara logika ya mungkin-mungkin aja gitu ya. Kenapa nggak boleh gitu kan? Tapi hakikatnya nggak ada. Hakikatnya nggak ada ya. Atau ya ya semuanya. Mungkin nggak secara logis? Ya mungkin-mungkin aja. Yang pinter-pinter komputer dibikin robot. Bikin bisa ngomongin huruf mu'tal semua, huruf ilah semua. Bisa nggak? Bisa ya bisa. Itu secara eh, hayalannya kita, tapi di hakikatnya nggak ada ya. Di sini ya iya atau wa iya bisa nggak? Ya nggak ada tapi hawiya jadi yawiya atau wawiya bisa nggak? Bisa aja. Hawa jadi wawa atau yawa bisa aja, tapi nggak ada orang Arab nggak ada ngomong begitu. Nah, ini kesannya seperti hafal-hafal, Ikhwan, tapi eh, kalau kita belajar lanjutan, insya Allah ini bakalan muncul setiap hari ya, setiap hari di sorof yang praktisnya ya, yang praktis, yang disuruh ngucapin. Itu akan muncul pasti begini, pasti muncul ya. Jadi ini pendahuluan. Mudah-mudahan nggak merasa bosan ya, dan juga nggak merasa sia-sia begitu. Kalau misalnya Ikhwan masuk kelas yang dipraktekin
satu persatu katanya. Kenapa dipraktekin? Disuruh ngafal gitu kan, bagaimana kita sebutin dari syekhnya. Full itu 50-50, 50%, 50% setengah-setengah. Setengah ngafal, setengah ngenalar. Jadi harus dihafal, dia memang banyak pembicaraannya diulang-ulang. Tapi itu nanti, jadi nanti pakai insya Allah. Nah, ya, sekarang kita pindah ke kategori selanjutnya dari fiil. Kalau fiil madi, amar, dan mudhari kan dia dari waktu. Lalu fiil yang tadi dari misal sampai lazim, sampai mahmus dan lain-lain yang di 9 itu apakah ada huruf ilah atau tidak gitu ya. Sekarang dilihat dari fiil ini, kata-kata fiil. Fiil kan ada 3. Amr, amr lagi. Madi dulu ya, madi, mudhari, dan amr. Ada 3 nih pola perubahannya fiil. Nah, dia satu kata, apakah dia bisa berubah? Fiil madi ada bentuk mudhari'nya, ada bentuk amarnya gitu maksudnya. Kok begitu sih? Ya memang dibahas karena ternyata ada fiil yang dia tuh cuman dalam konteks waktu masa lalu aja misalnya, atau sekarang aja, atau nanti aja. Ada nggak? Ada kayak gitu. Tapi ada juga yang hanya di bentuk fiil madi ada, mudhari'nya ada, tapi amarnya nggak ada, atau kebalikannya, atau malah yang lengkap mutasorif yang tam di sini. Maka kita lihatin sekarang mutasorif yang tam, yang sempurna ya, tam. Sudah sempurna. Yaitu di kata kerja tersebut kita bakal nemuin di kamus dia ada fiil madinya, ada bentuk fiil madinya, ada bentuk mudhari'nya, dan bentuk amarnya. Apa aja tuh contohnya? Banyak ya, banyak banget. Oh, ini langsung nakis ya. Kita kasih contoh ya, contoh ya. Kita terus dulu contoh di sini. Contohnya saya lagi nulis nih. Berarti kataba. Kataba fiil madi. Kita tulis fiil mudhari'nya ya. Yak tubu. Kataba yak tubu. Yak tubu itu fiil mudhari'nya. Lalu fiil amarnya bagaimana? Uktub gitu ya. Uktub ini adalah mutasorif tam. Kenapa? Fiil madinya ada, fiil mudhari'nya ada, fiil madinya ada, fiil mudhari'nya ada, fiil amarnya ada. Maka ini lengkap. Semuanya ada. Tapi nanti kita pencet muncul fiil mutasorif nakis. Nakis tuh kurang gitu ya artinya. Tapi dibatasi cuma 2 aja gitu ya. Nggak cuma satu bentuk saja. Kalau satu bentuk maka namanya nggak ada yang berubah. Ini ada perubahan ya. Kalau yang pertama tadi, dia perubahannya madi, mudhari, amr. Satu set nih, satu set. Kalau yang nakis, mutasorif berubah, dia bisa berubah tapi nakis kurang ya. Nggak lengkap, nggak maksimal. Contohnya kada fil madi. Fil mudhari'nya yakadu. Sering kita dengar ya, terutama di tanggal 25 Desember kita mendakwahkan tentang yakadul bar yatafattarna min fawqihinna. Ya gitu ya. Hampir-hampir yakadul bar, hampir-hampir petir menyambar dan bumi ter, ter, tercabik-cabik, terobek-robek, terpecah-pecah. Yakadu, tapi sini katanya yakat. Kada yakadu ini artinya hampir ya, hampir, hampir-hampir. Ini kata yakadu, kada yakadu ini di pelajaran nahwu ada istilahnya sendiri, tapi kita nggak sebutin ya. Ada istilah sendiri. Jadi kada yakadu spesial juga nih. Kalau di sini adalah fiil mutasorif, mutasorif nakis. Kenapa nakis? Dia hanya ada bentuk madi dan mudhari. Di sini madi, di sini mudhari'nya. Nggak ada fil amarnya ya.
Nggak boleh dipaksa-paksain gitu ya. Walaupun secara logika, kalau misal kita hayalkan di kepala ya bisa-bisa aja mungkin ya. Tapi kan kembali lagi nih bahasanya orang Arab, kita ngikutin aja apa yang beliau beliau lakukan. Lalu kata selanjutnya, ausyaka. Ausyaka ini juga fiil fiil mutasorif nakis. Kenapa mutasorif nakis? Karena dia hanya ada bentuk madinya. Ini madi dan ini mudori. Ausyaka yushaku. Ditakutkan ausyaka. Abdullah bin Abbas menyampaikan kepada teman-temannya ketika mereka berdebat tentang mana yang paling afdol dari manasik haji, haji tamatu apa haji kiron. Abdullah bin Abbas berargumen bahwa paling paling bagus afdol tuh haji tamatu karena ada ucapan Rasul tentang itu. Tapi temannya mengatakan haji yang paling bagus haji kiron. Argumennya mereka itu pendapat yang diambil Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar Umar kenapa mengatakan itu? Karena Rasulullah hajinya haji kiron. Dan Allah nggak ngasih kepada Rasulnya kecuali yang paling bagus gitu. Kemudian karena Abdullah bin Abbas menyampaikan ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka berdua cuman mereka temannya mengambil argumen cuman ucapan Abdullah Abu Bakar Umar. Maka berkata Abdullah bin Abbas, Yushaku, kutakut-takutkan, ya, kutakutkan antan zilal hijaro minas sama akan turun batu dari langit. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qala Abu Bakar wa Umar. Gitu. Intinya di ausyaka yushaku ya. Nggak ada fiil amarnya. Adapun yang model kedua adanya fiil mudhari dan amar ya. Nah, ini di dua bentuk ini sama-sama ada mudhari ya. Ya, sama-sama ada mudhari'nya. Di sini adalah da dan yada'u. Yada'u itu fi'il mudhari, da fi'il amr. Yadharu fi'il mudhari dan zar fi'il amr. Dari di sini unik ya, kalau misalnya kita biasa ngucapin fi'il itu ngucapin dulu fi'il madinya, di sini mah nggak ada fi'il madinya. Jadi yada'u, da. Jangan ditanya untuk yada'u ini mana fi'il madinya, memang dia nggak ada. Kalau dipaksa-paksa misalnya wa da a gitu ya. Wada'a yada'u. Wada'a. Wadi'a ya. Wadi'a yada'u. Bisa nggak? Secara pikiran bisa, tapi kan orang Arab nggak ngomong begini. Ya. Da itu artinya tinggalin. Yada'u juga ninggalin. Cuma ninggalinnya kapan? Ninggalin sekarang gitu ya. Atau nanti tergantung konteks. Kalau da, kata perintah. Masyhur ya hadisnya masuk di Arba'in. Da ma yaribuka ila mala yaribuka. Itu da. Dia berarti adalah fiil mutasorif nakis. Barakallahu fiik. Nah, ini kita lihat halaman selanjutnya apa nih yang muncul? Oh, dan fiil jamid. Ini tambahannya fiil jamid. Karena ada fiil mutasorif, maka ada fiil jamid. Ini pasangannya ya. Jamid itu nggak berubah-berubah. Dia cuman bentuknya madi aja. Contoh Laisa. Di mudorinya nggak kita ketemuin. Di bentuk amarnya nggak kita ketemuin. Atau hanya bentuk mudori aja. Yahbit. Yah, yahitu ya. Yahitu. Bukan yahbit. Yahitu. Yahitu cuma ada yahitunya aja. Jangan salah harokat ya. Bukan yuhitu. Tapi yahitu. Apa artinya nih? Oh nggak tahu. Saya juga belum belum cari ya. Lalu fi'il amr. Maknanya adalah kata perintah. Hati. Ta'al. Hab. Ini kata perintah semua. Hati. Perintah buat kasihin sesuatu. Ta'al. Perintah buat
orang yang dipanggil itu biar nyamperin. Kalau hab, perintah agar orang ini yang diajak ngomong menganggap sesuatu gitu ya. Hab, anggaplah gitu ya. Hab, anggaplah. Dan ini bukan berarti dia fi'il mutasorif ya kan beda ya. Jamid lawannya mutasorif ini beda. Beda dimensi ya. Ini kategori mutasorif sendiri, ini kategori jamid sendiri. Disebutin jamid di sini hanya karena jamid adalah lawannya mutasorif. Nah, Ikhwan, mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Dan kita setelah ini masih ada mana nih Ikhwan nih? Fi'il lazim muta'addi dan fi'il ma'lum dan fi'il majul. Anda kira pembahasannya kalau ditambahin lazim dan muta'addi bakalan membebani. Kemarin hari Kamis aneh masukin sampai sini dan kayaknya aneh kurang pas ya, terlalu padat jadinya. Jadi kita tinggalin aja lazim dan muta'addi. Jadi insya Allah kalau kita ada umur panjang ya dan semuanya lancar. Hari Sabtu depan untuk yang Sabtu dan Ahad itu kita belajar fi'il lazim muta'addi, lalu fi'il ma'lul dan fi'il majhul. Insya Allah waktunya pas lah 40 menit ya, nggak terlalu cepat-cepat. Dan setelah itu habis file ketiganya. Jadi kita hari ini belajar apa aja tuh Ikhwan? Mutasorif dan jamid. Mutasorif ada dua, mutasorif yang tam dan mutasorif yang nakis gitu ya. Dan nakis ini adalah kalau nggak madi mudori, mudori dan amar. Dan sebelumnya kita belajar apa tuh? Lanjutan fiil dilihat dari ada huruf ilahnya apa enggak. Kalau ada huruf ilahnya maka ada 4 kategori gitu ya. Kategori pertama misal, huruf pertamanya itu ilah. Kategori kedua ajwaf, itu huruf keduanya itu huruf ilah. Kemudian kategori ketiga itu nakis, huruf ketiganya itu huruf ilah. Dan kita tadi udah jelasin ya, kenapa ini di contohnya kasih sayas a, Roma yarmi, sola yusoli, ihtadayah tadi, dan kita tadi tulis da'a ya da'u. Kenapa? Contohnya itu kita juga dijelasin. eh dan juga setelah nafisnya ada lafif ya. Lafif yang huruf ilahnya ada dua. Dan kenapa tidak mungkin semuanya huruf ilah ya? Karena orang Arab nggak ngomongin begitu gitu ya. Wajah gampangnya gitu. Walaupun secara logika nalar ya kenapa enggak gitu kan kalau nalar gitu. Tapi prakteknya nggak ada. Nah, khair insya Allah. Tuntas ya. Alhamdulillah Allah mudahkan sampai selesai. eh, Hari ini, hari Ahad. Mungkin langsung kita tutup aja ya, Ikhwan. Mudah-mudahan Allah mudahkan Sabtu depan kita masuk lagi untuk menyelesaikan file yang ini. Dan perjalanan lumayannya masih panjang, nggak apa-apa lah ya. Kan kalau waktu kita pakai buat ketakwaan lah, mudah-mudahan lah ya ketakwaannya, amin ya. Untuk bermanfaat nggak rugi lah, nggak rugi ya. Jadi kalau mudah-mudahan kalau lancar semuanya, rumah tangganya bagus, nggak ada yang sakit, nggak ada yang perlu ditinggalin pelajaran ini, jadi kan kita bisa lanjutin ya, alhamdulillah. 6. Ikhwan jazakumullah khairan ala husni khidmatikum. Kalau ada kekurangan dari kami, ya itu dari kami murni ya. Jujur aja, kita makhluk yang banyak kekurangan, minta maaf. Tapi kalau ada kebaikan, yaitu murni dari Allah aja. Ya, apalah, kita manusia, semua perbuatan kita ciptaannya Allah. Meskipun kita punya iroda ya, punya iroda. Gitu dulu, Ikhwan. Kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya, Ikhwan.